Semoga dilindungi dan berkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu jamaah pengajian Asmaul Husna Nur ala Nur yang sudah 3 tahun rasa-rasanya kesini saya dan kalian juga. Alhamdulillah dengan izin Allah bertemu pada waktu duha ini, mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Semoga kita menjadi umat beliau yang selalu setia, istiqomah dan pengejar mudah-mudahan sunnah-sunnah beliau sehingga kita selamat dunia selamat akhirat. Obrolan kita seperti kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, najlis sa'atan mu'minu billah. Mari kita duduk sebentar, tapi duduk sebentar ini menambah keimanan kepada Allah, tambah dekat dengan Allah, tambah cinta dengan Rasulullah SAW, tambah kita merindukan tentunya kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin judul obrolan ini adalah memahami sebahagian kewajiban seorang hamba terhadap Rabbnya. Kita kadang-kadang manusia ini sering ngomong, ngapa doa-doa kita dikabulkan, ngapa Allah masih banyak muji saya, ngapa Allah membiarkan saya. Tapi kita juga kadang-kadang kewajiban kita lupa dengan Allah. Itu namanya tahu lemak tak tahu ayahnya, ya. Kalau bahasa kerennya lemak dilihat lemak diorang. Kata kedamaran sama baik. Pokoknya kalau meranjat kedamaran yang saya cari selalu bapaknya. Bak mano. Terus dari Iya. Pak Subah. Baknya yang saya. Jawabannya Baiko. Ya, Baiko. Ibu-ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, setelah ini nanti kalau ada yang kurang saya ditambahi, kalau ada yang kurang jelas bisa kita saling diskusi. Beberapa kewajiban seorang hamba kepada Rabbnya yang menjadi catatan dan sekaligus evaluasi diri masing-masing di antara saya dan tidak semuanya. Sudahkah kita memberikan hak-hak Allah? Sudahkah kita memberikan kewajiban kita dengan Allah sehingga Allah memberikan kewajiban dengan kita? Bahasa kita baca juga nuntut. Ya Allah, akan sudah kasih kewajiban saya. Kenapa hak-hak saya menuntut juga? Jangan seperti ibu yang berdoa, ya Allah, ngapa main-main terus sampai dari dulu. Kata lakinya main juga kau, ya. Kita sering mengatakan itu. Sudah dari dulu ya Allah, nasibku main-main terus. Ngapa main ya Allah? Padahal kita dewa yang tidak memberikan kewajiban kita dengan Allah. Di antara kewajiban kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini apa dia ini ikhwan? Oh. Lemon tea. Yang pertama, kita punya kewajiban dengan Allah untuk selalu mentauhidkan apa yang antum sampaikan tadi dalam Asmaul Husna, dalam rangka untuk memantapkan tauhidullah, untuk selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kewajiban Rasul atau tugas Rasulullah diutus oleh Allah adalah mengajarkan kepada manusia bahwa wa ilahukum ilahu wahid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah sebelum datang Nabi kita itu adalah yang namanya syirik di mana-mana? Termasuk sekarang pun penyakit syirik ini sudah mulai muncul, merajalela. Bahkan masalah hujan turun atau tidak pun orang masih minta dengan manusia. Nama budak itu larang. Benar ya? Kalau
kayaknya sama TV kamu dengan TV aku. Bahkan sekelas presiden dan menteri keyakinannya masih begitu, lebih yakin dengan selera daripada doang. Dan bahaya itu. Maka Rasulullah SAW sengaja diutus oleh Allah adalah untuk mengajarkan kepada semua manusia, semua makhluk ini, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu, mentauhidkan Allah. Maka yang dibawa oleh Nabi Muhammad ayat mengajarkan kepada manusia, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Saya sengaja diutus oleh Allah, kata Nabi Muhammad, adalah memberitahu dengan kalian bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Saya adalah manusia biasa seperti kalian, cuma aku dapat wahyu. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak mungkin kita namanya nabi, itu kalimat-kalimat yang mengecilkan hati kita dan diri kita. Tidak, kita ini secara basari sama dengan Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad tidur, kita pun tidur, ya kan? Nabi Muhammad capek, kita juga capek. Secara manusia sama. Nabi Muhammad menikah, kita juga dianjurkan supaya menikah. Nabi Muhammad makan, kita juga disuruh makan. Cuma bedanya kita dengan Nabi Muhammad, kita Rasulullah makannya dikit, kita dikit-dikit makan. Itu lah bedanya, ya kan? Nabi Muhammad capek dan beliau dicoba oleh Allah. Makanya Nabi Muhammad juga, beliau itu sebenarnya cobaannya berat, ya. Dicoba. Malaikat beliau juga ngeluh, cuma beliau ngeluhnya dikit. Kita dikit-dikit ngeluh. Mau jujur atau tidak jujur, kita cobaannya nggak ada apa-apanya. Saya pun diuji oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu diuji oleh Allah melalui orang, melalui manusia, melalui kawan, melalui musuh, melalui harta. Tapi memang nggak ada apa-apanya kita dibandingkan Nabi kita. Maka kalau ada dapat ujian apapun contohnya, apapun jenisnya, kita harus membandingkan dengan Nabi kita, baru kita terhibur. Dakwah umpamanya antum, ibu-ibu saya dapat cobaan, dapat ejekan, dapat cacian, dapat siksaan, dapat boikot, nggak ada apa-apanya, masih enak. Saya datang ke majelis ini semua sudah disiapkan. Makanya saya tanya, kata sampai minum pun saya tanya tadi, aku di jenisnya minuman ini. Enak. Jadi kalau saya diuji oleh Allah melalui manusia, dicaci, dihina, dijelekkan orang, itu nggak ada apa-apa dibandingkan Nabi kita. Nabi kita baru dakwah, baru tegak dari berpari, kita baru tegak langsung disuguhi, ya kan? Masya Allah, nggak ada apa-apanya kita. Dapat cobaan ini, nggak ada apa-apanya. Masalah harta, nggak ada apa-apanya dibanding dengan Nabi kita, Nabi Muhammad. Biarpun beliau diuji dengan berat, tapi memang mantap beliau tetap istiqomah dengan cintanya kepada Allah. Muhammad tak usah berhentilah dakwah itu. Tak usah lagi membawa ajaran yang baru. Yang penting kau paling kaya di Mekah ini. Tapi jawabannya adalah tidak. Kira kalau kita yang itu agak lanjut lah. Ustaz tak usah lagi ini yang penting kau jadi langsung anggota dewan. Tak usah pemilihan kau langsung jadi. Atau kau nomor 1. Kira berhenti ceramah. Tapi saya bersyukur dengan Allah, alhamdulillah sudah 40 tahun masih istiqomah jadi ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan husnul khatimah dan kita semua sama-sama masuk ke dalam surga Allah. Amin. Kalimat juga kalau dewean, kamu di belakang. Astagfirullah. Bercanda tapi doa ini ya. Enggak, tidak bisa bertahan 40 tahun bukan mudah itu. Kamarnya di Buana udah berapa tahun membawa Asmaul Husna ini? Ada 20? Iya. Tapi aku tahu beliau ini. Artinya itulah dakwah.
Dan kalau dakwah takati cobaan itu bukan dakwah namanya. Itu namanya al-lemak wal rajul. Maka ditutup dengan al-hoji. Kalau sudah lemak laju hoji itu. Kalau ada orang bilang, aku ini lemah, banyak tantangan, banyak cobaan, namanya itulah hidup. Kalau tidak mau dicoba-coba, tidak mau diuji oleh, jangan hidup. Ada orang kadang-kadang, ya Allah kalau main, ya Allah mati banyak ini, ya Allah ada masalah ini. Siapa yang menjamin kamu kalau sudah mati lemah? Kalau kena gebuk duluan. Enggak? Mungkin kita sudah nunggu. Kamu teriak, kedengaran banyak masalahannya kan? Kena gebuk, nangis dewe dalam kubur itu. Tak kedengaran lah oleh gitu di luar, ya kan? Jadi jangan hati-hati ibu jangan galak ngomong itu. Ada juga di antara ibu-ibu yang main punya dari rere-nya. Banyak orang datang mengeluh dengan saya, Ustaz aku banyak tantangan, banyak rintang. Bukan kau bayar, aku lebih hebat. Lebih baik tinggal mati yang belum kurasakan. Benar. Dikeroyok, diomongi orang, dipitnah orang, itu itulah hidup. Nabi Muhammad, dai yang paling sukses kan Nabi kita Nabi Muhammad. Contoh kita, teladan kita. Dicaci, dibuat hadisul ifki, kabar-kabar fitnah, ya kan? Itulah namanya kehidupan. Tapi tetap kita istiqomah mentauhidkan Allah, ya. Wa ilahukum ilahun wahid. Qul huwallahu Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali adalah syirik. Apa itu? Syirik. Hati-hati dengan syirik. Masa Allah diduakan? Itu baik lanang tak boleh diduakan. Ya kan manusia mereka senang diduakan. Masa Allah kamu samakan dengan gunung? Allah disamakan dengan manusia makhluknya. Memang orang-orang yang mendekat otaknya itu. Benar. Atau otak itu sumbat mungkin. Masa Allah disamakan dengan kekuatannya dan kekuatan laut. Biar selamat katanya apa namanya itu tanaman kita ataupun usaha kita haruslah kita berikan makanan minuman yang menjaga laut. Masa ada yang menjaga banyu hujan turun itu katanya karena remote dia megang. Memang kata otak juga udah itu. Termasuk orang yang percaya dengan itu kata otak udah. Mungkin tidak pernah ke Palembang makan otak-otak. Dia sedih melihatnya. Sekelas menteri masih memanggil yang main tahu. Enten dulu silaran ngomong itu. Apa yang megang remote? Begitulah perbedaan antara yang tahu yang tidak mengetahui. Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama kata Allah orang yang mengetahui dengan tidak mengetahui, yang mengenal Allah dengan tidak mengenal Allah? Ibu-ibu alhamdulillah sudah berusaha terus lebih kenal dengan Allah melalui asmaul husnanya itu dipahami. Ya artinya maknanya. Kalau sudah paham asmaul husna, hati tenang. Kalaupun hatinya belum tenang itu berarti kurang duit itu. Aku masih ingat bilang dulu sih berjalan orang buntu dengan lebih dan berbeda lain. Lah, kakak itu kakak lesu, nak aku tak berani. Ada kakak isinya. Ya Allah cukupkanlah ya Allah kehidupan kami dunia dan bahagia kekal akhirat. Tapi harus paham juga ketenangan bukan karena dengan materi. Kalau tentu kertapati, biarpun buntu yang penting tenang hati. Buntu lah terus. Ada orang berjuta dengan buntu. namanya sambo. Sambo. Itu sambo. Kalau kamu percaya, tidak percaya langsung aja tanyakan dengan dia. Jadi ukuran ketenangan itu dibuat oleh Allah bukan dengan materi,
bukan dengan cantik pula, ya, bukan dengan penampilan. Kata Palembang, dalam itu karya jaya, biar rambut yang disegel dan bergaya. Ya. Aku ini karya jaya, Buana sedang membuka pesantren yang baru, namanya Samaratus Sholawat, ya. Ada alhamdulillah 5 hektar di situ, pas di pintu gerbang itu. Jadi mulai tahun ini penerimaan murid. Karya jaya, biar ini juga gaya. Ya kita pati. Sudah karya jaya kita pati. Sudah kaya, nah hati. Itu namanya al-lemah wal lajun. Oke lah, ini yang disermati dan dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan poin yang pertama ini kita mantap-mantap untuk mentauhidkan Allah. Jangan ragu-ragu, ya. Jangan takut dengan orang hanya karena rezeki. Sekarang saya tanya lagi, siapa yang memberikan rezeki? Allah. Ar-Razzaq itu yang bacanya. Jangan cuma dilakukan baik. Ya. Harus mantap. Ya Bu ya, Ibu, dengar ngomong saya dia. Masya Allah. Ketika datang Al-Ghani yang maha kaya itu siapa? Allah. Berarti bukan manusia, bukan menteri keuangan. Dia banyak bermasalah. Ibu Sri bermasalah. Tanya langsung, berani. Kasih mahfud, dia mau mengenal pengaruh mahfud, MD, melalui TV. Jadi TV itu lagu itu banyak masalah. Jangan dianggap orang kalau kaya harta tidak bermasalah. Kalau dia menteri tidak bermasalah, sudahlah. Manusia semua hidup bermasalah. Cuma yang paling tahu dengan diri kita pertama adalah kita, dan yang kedua Allah yang menciptakan kita. Betul ya? Kalau ada orang lemah baik, bapak itu lemah baik, ibu itu, dia cuma melihat penampilannya baik. Dikiranya kalau uang itu bawa mobil yang bagus, pasti ngorok dalam mobil itu. Enggak tahu kan kadang-kadang habis berbala lagi pilih di mobil itu. Iya. Karena bayar rendah, kalau saya enggak. Dan kalau saya memang agama itu ya enggak usah diikuti. Nah, hidup ini setiap orang punya masalah. Kalau ada orang bilang hidup tidak bukan masalah hidup ini, berarti dia itu kaur. Katanya urusan hidup ini. Iya, GL lah. GL boleh tuh, GL. Gila lolo maksudnya. Masya Allah. Itulah gitu. Yang kedua, kewajiban kita kepada Allah adalah tentunya mensyukuri semua nikmatnya. Alhamdulillah. Cara mensyukuri kemarin saya sampaikan di sini pernah. Paling tidak dengan 3. Syukur dengan hati, syukur dengan lidah, syukur dengan amal. Nah, yang nomor 3 ini adalah al-bala wasar. Agak sulit maksudnya itu. Membuktikannya dengan amal. Bagaimana sayangnya Allah dengan kita? Semua dikasih oleh Allah. Kita bayar tak bersyukur kadang-kadang. Ya, nikmat hidup ini. Makanya mohon maaf kalau ada di antara kita yang masih berat sholat tahajud, berat sholat duha, ya, berat membaca Quran, berat apa lagi? Berzikir. Itu masih belum tahu kita dengan betapa hebatnya nikmat Allah dengan kita. Ibu-ibu, Allah itu sudah ngasih dengan kita sesuatu yang belum kita minta dan dikasih duluan. Coba kita bayar kadang-kadang ingkar. Kita dikasih oleh Allah mata, masih pacak melihat, bisa membedakan mana 2.000 mana 20.000. Ada yang tidak dapat lagi membedakan mana yang 2.000 mana 20.000. Jadi di Takwa itu Ustaz siapa nama beliau itu habis hafal Quran beliau tidak melihat. Kapan duduk kan beliau, Ustaz mana? Jadi habis senang mana yang nasi bungkusnya tadi Ustaz, mana yang apa namanya itu pisang, tidak tahu dia bedanya. Tapi hafal Quran. Itu ini mata jelas. Tapi baca Quran itu yang gak jelas. Jangan saling melihat. Jangan saling semua ada maksud di antara kita. Ketahuan cara kau yang kata Ustaz tadi. Akhirnya ini ceramah umum. Ada di antara kita yang berbelanja baca Quran. Apalagi kan resiko-resiko. Memang kalau
kalau Asmaul Husna baca dia, karena sudah dihafalkan. Sampai kalau Yasin mau hafal baru, pindah ke ayat yang lain, ketika kalau Subhanallah. Padahal Allah ngasih dengan kita itu belum kita minta, sudah dikasih oleh Allah. Kita tidak minta umpamanya mata dua di depan galo-galo. Coba kalau satu di atas, satu di bawah, sama juga gitu kan. Gigi itu diatur oleh Allah. Coba kalau dibuat berlawan-lawanan, baca tenangnya. Alhamdulillah. Maka Allah menyuruh cuma kau bangun malam wahai hambaku. Fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Biar lebih mulia lagi wahai hambaku. Kau bangun malam wahai hambaku. Bukan bangun malam ke kamar mandi. Itu bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya al-kemek namanya itu. Tuangkanlah dulu. Berdialog dulu dengan Allah jam 2:30, jam 3 itu, ya kan? Oh, Allah itu sangat cinta dengan kita. Kalau bahasa kita, bahasa suami istri, iri, cemburu, maka dibuat oleh Allah antara Isya sampai subuh itu jaraknya kan panjang, 7:30 sampai jam 4:30 sekarang. Maka antara tengah-tengah itu dibuatlah disuruh oleh beliau sebagai sunnah muakkadnya adalah qiyamul lail. Ya kan? Begitu juga antara 4:30 sampai jam 12 nanti panjang waktunya. Ada namanya duha. Ibu-ibu sudah duha belum tadi? Sudah. Terima kasih. Aku tidak sebaik. Jangan berhias baik tapi tidak berais. Hati kan beres juga hati ini. Harus ikhlas dekat dengan Allah kan. Allah itu cinta dengan kita, sayang dengan Allah dengan kita. Kita baik belum mungkin, tapi mudah-mudahan kalau ibu-ibu aku yakin lah. Sekali-kali ngomong, ya Allah, alangkah sayang kau dengan aku ya Allah. Aku juga ya Allah berusaha untuk mencintaimu ya Allah. I love you, oh my God. Buat kalimat-kalimat yang mesra dengan Allah itu. Nah, ketika antum membacakan Asmaul Husna itu sebenarnya kan pujian-pujian membesarkan Allah. Ya Allah, ya Rahman, sampai kita nangis meneteskan air mata. Begitu cintanya Allah dengan kita. Allah itu udah galak, bahasa gitu. Tidak galak kita jauh-jauh dari Allah. Sudah terasa belum itu kira-kira? Kalau belum terasa, berarti masih ada masalah, masih error gitu. Ya? Kurusan lah kalau bahasa Inggrisnya. Tahu kurusan kan? Kurang sesendok. Ya Bu ya? Apa? Kurang cantik. Iya, saya nggak banyak. Saya terbayar. Nah, ini saya memasarkan sekarang di jamaah-jamaah bahwa ketika berusaha lah, termasuk saya, ketika kita beribadah merasakan ibadah itu bukan lagi kewajiban, kebutuhan. Ya, terasa kebutuhan. Ya Allah, aku belum sholat dua ya. Aku belum berzikir ya Allah hari ini. Aku belum memujimu ya Allah hari ini. Ya. Aku belum bangun malam ya Allah. Kebutuhan. Tidak, aku saking seriusnya itu. Jadi minum dulu guys kan. Ya, aku bawa balik gitu. Bawa termos. Nah, ini sekarang berlatih, termasuk untuk saya. Bagaimana semua ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah, disuruh oleh Allah kita, itu jangan dianggap lagi sebuah kewajiban, tapi sudah naik tingkat, namanya kebutuhan. Memang untuk aku ya Allah. Aku merasakan nikmatnya ya Allah. Yang saya bilang selalu kemarin, ada 3 hal yang kita dapatkan ketika kita beribadah dengan ikhlas. Pertama, kita akan menjadi orang yang taat kepada Allah. Yang kedua, kita menjadi orang yang sehat. Dan yang ketiga, kita menjadi orang yang selamat dunia, selamat akhirat. Apa lagi yang kita cari? Kata orang Palembang, lokak kalu. Al-lokak wal lemah. Lokak lemah berarti ya. Masya Allah. Pertama, kita akan menjadi hamba Allah yang taat, dipuji oleh Allah. Ini hamba aku yang taat. Dia sholat 2 sampai 8 rakaat.
ini hamba ini memang orangnya taat. Yang memuji itu Allah Tuhan kita. Apa Jokowi? Bukan kelas presiden. Kelas presiden belum tentu dia dipuji oleh Allah. Ya. Tapi Allah yang punya, yang memiliki kita, yang menciptakan kita, memuji kita. Ini hambaku datang dengan disisihkannya waktunya 8 rakaat untuk saya. Baru terasa mesra dengan Allah. Ya. Ibu-ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah. Yang kedua, ini sarana sehat. Karena kita beribadah itu kita dewe untuk itu. Ini rahasia, maaf dengan abang siapa? Pak Edi. Pak Edi. Itu yang namanya dulu COVID. Orang ketakutan kan? Aku cuma menyerahkan diri dengan Allah. Termasuk kawan aku dipanggil oleh Allah. Saya dijaga, Allah yarhamhu. Ya, aku biasa berangkat membawa umroh dengan beliau. Tapi aku ada pelajaran dari orang-orang kesehatan. Ternyata memang vitamin D itu adalah kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Ya, vitamin D. Tapi iya ya itulah maksud aku yang ini. Susah baik. Kalau orang Sunda itu memang main tidak bisa dia udah paham dulu. Tapi kalau ceramah itu kebanyakan pulang-pulang sedikit, saat kita lucu, tak kati senyum. Saat kita ada bagus, katanya manggut-manggut. Kalau bukan panti jauh, ya. Jadi vitamin D tadi, matahari. Itu sepakat orang kesehatan itu yang dapat dalam wawancara mereka. Itu ketika di masa COVID, orang kan bicara masalah ini tuh, ya, menjemur. Nah, saya mendapatkan ilmu itu. Aku yakin dengan apa yang mereka punya ilmu. Ternyata itu jamnya jam-jam 9 sampai jam 10. Maka selama orang COVID, aku sholatnya itu sholat duha saya sampai sekarang. Aku cari yang jam 9 sampai jam 10. Dan itu jam itu mudah-mudahan netral dan kontinu. Mantap itu. Jadi kapan saya sholat, saya di depan rumah itu. Rumah saya itu alhamdulillah masuk matahari yang di depan tikai. Jadi kapan sholat, apalagi kalau sudah 10 rakaat, pasti habis sholat saya keringat. Kami kan anak boleh kelihatan ini. Subhanallah, terasa sehat sampai sekarang. Jadi kalau orang salaman dengan aku, Ustaz apa kabar, sehat? Ya, memang aku sehat terus. Aku kadang-kadang bertanda-tanda juga. Aku pernah aku sakit gitu. Tapi aku anggap ini basa-basi gitu. Karena orang Palembang, orang Indonesia kalau ketemu, apa kabar Bapak, sehat Bapak? Kalau kita kamu ada sih. Orang kadang-kadang kapan nanya saya, Ustaz sehat kan? Oh sehat, oh ya ini sehat. Aku dalam hati pernah kedengaran berita aku ini diimpus sama. Tidak benar. Tapi nikmat sehat itu, wallahi, nikmat sehat ini ketika kita beribadah dengan itu yang paling mahal. Makanya saya waktu umroh kemarin dengan Pak Bu sebulan yang lewat, saya karena saking capeknya waktu di umroh itu pulang saya kecapean karena mungkin agak over lah capeknya itu. Langsung saya ke Fatima. Fatima itu bukan Pak Samsudin yang direktur ini. Samsudin itu dengan aku juga kan sama-sama umroh kan, masih menantunya Pak Bukan. Ya suaminya almarhum Perca. Ustaz katanya masuk baik sih. Dipanggilinya anak-anak buahnya, kau cek Ustaz. Kata rombongan dokter itu, Ustaz tapi harus di UGD sebentar. Kalau itu gawat itu. UGD. Bukan maksudnya Ustaz biar kita Ustaz cepat hasilnya. Ustaz tak kata apa? Oh, cuma UGD balik tempat malah mati. Menakutkan UGD. Jadi itu bahasa saya, sehat itu sangat mahal. Kita disuruh oleh Allah beribadah biar kita sehat. Gerakan-gerakan badan di sholat itu aja
diakui oleh dokter sedunia. Tidak ada gerakan yang paling hebat dari gerakan sholat. Kenapa membuat kita jadi malas kalau ini? Berarti kita agak sedikit kurang hati aku. Kalau ada orang malas-malasan, itu kan belum tahu dia manfaat apa yang digawikannya. Maka saya katakan tadi, mudah-mudahan tahapannya sudah naik menjadi rasa kita adalah kebutuhan, bukan lagi kewajiban tapi kebutuhan. Gerak itu baru sholat. Sama dengan puasa sunnah Senin, Kemis ataupun Daud. Subhanallah, orang kan sehat. Mohon maaf tadi yang agak-agak berat dikit. Berat dikit lah, aku nggak mau ngomong. Ternyata rahasia kawan-kawan itu yang bertahan badannya itu adalah yang Senin Kemis, atau dia paling tidak puasa Daud. Apa yang ingin saya katakan? Allah itu dikasihnya fasilitas dengan kita untuk menjaga diri kita. Ada enggak kira-kira yang lebih sayang kepada kita selain Allah? Tidak ada. Makanya ibadah apapun bentuknya pasti mendatangkan insya sehat. Dengan sedekah mungkinkah kita jadi sehat? Kelihatan baik cuma gerakannya begini, sah. Tapi ketika tangan kita di atas tangan uang itu ada ketenangan batin, ibu. Betul? Sekarang saya tanya itu, lebih enak memberi atau lebih enak diberi? Memberi. Saya akan, Dia minta kalau 3 tahun kamu saya enggak ada. Alhamdulillah. Sekarang ini orang lebih senang dikasih. Ini kan sudah mulai mau masuk. Bukan ada ini. Foto-foto orang itu sudah banyak di atas kayu. Kadang maunya itu. Aku bedanya kita. Jangan sampai kalau dengan kawan-kawan dibisiki bahaya. Itulah. Hanya gara-gara 20.000 gara-gara promo pikiran. Memang punyanya orang yang boleh sini baju punya orang-orang kaya itu. Mereka punya apa nih? Punya kebunnya beribuan hektar, kita cuma dapat itu baik. Jangan punya. Sedih kadang-kadang kalau baca-baca berita. Apalagi sekarang WA ini banyak mana sih baik sekarang WA ini. Benar. Baru bangun malam, habis bangun kita kalau ada berita-berita yang mendadak. Kapan ini berita-berita? Apalagi pilkada, pilpres ini tambah ngeri. Banyak berdoa baik. Ya, banyak berdoa supaya Allah melindungi kita. Indonesia ini live enggak? Bukan enggak live. Kalau saya bilang, saya bukan ngambil omongan orang, sumpah Allah aku prediksi saya sendiri. Kalau satu angkatan ini kita tidak bisa selamat, mencari pilihan yang benar-benar untuk itu, selesai kali gitu. Kita mungkin umurlah sudah paling sisa-sisa paling 35 tahun lagi. Kalau panjang umur, kalau aku minta dengan baru 83, sekarang baru 56, masih banyak sisa ibu-ibu. Tapi anak-anak itu, cucu-cucu itu, di mana makanya mereka nanti? Apa masih bisa mereka sholat seperti kita ini? Itu dari mana? Siapa yang menjamin? Baru kena sholat kena kubur. Coba lihat bagaimana di Palestina. Ya? Bagaimana di mana negara yang Cina apa satu tempat itu? Apa? Uyghur. Pula. Ini bukan peringatan masuk itu, tapi memang termasuk Rohingya. Ya. Di mana bahagia mereka beribadah lagi? Subhanallah. Myanmar. Ya. Coba sekarang aja masih kita sekarang sudah terasa bagaimana kondisinya nanti. Nauzubillah min dzalik. Maka banyak-banyak berdoa supaya pertolongan Allah masih banyak di negeri ini. Amin. Jangan kita ini hanya cuma jumlahnya banyak tapi kata agungnya. Ya, itu yang saya bilang selama ini. Kualitas takati, cuma tasnya yang ada, kualitasnya hilang. Alhamdulillah. Oke, ibu-ibu memanjang ini, berdoa ini, mudah-mudahan tanda syukur kita kepada Allah kita tunjukkan dengan amal-amal seperti kita. Kita bersyukur dengan negeri ini
Berarti negeri harus dia jaga juga. Itu tanda syukur. Kalau nggak diambil enggak gitu. Kita jadi tamu, ya. Kita jadi pekerja, jadi tukang sapu di rumah dia. Alhamdulillah minta. Ibu-ibu yang saya hormati, yang terakhir adalah kewajiban kita kepada Allah adalah seperti target Allah menciptakan manusia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Maka yang ketiga kewajiban kita kepada Allah adalah beribadah semaksimal mungkin kita kepada Allah. Ubudullah wa la tusyrik bihi syai'an. Beribadah kepada Allah, jangan berikan sekutu sesuatu pun dengan Allah. Ya. Ibadah inilah tujuan hidup. Jadi yang ibu-ibu terima kasih dengan berkumpul ini baca saling mengingatkan. Ya. Banyak orang sekarang yang sudah salah tujuan. Dikiranya hidup ini cuma lomba cari harta, lomba kaya, lomba belaka, lomba apa itu dipuji orang. Tidak, itu tujuan-tujuan yang salah. Ya. Cuma satu yang boleh kita berlomba dalam beramal soleh beribadah. Siapa yang ngomong ini? Allah yang membuat manusia. Allah yang tahu. Jadi ibu-ibu kalau bertanya dengan sesuatu tanya tetapi penciptanya, pembuatnya. Hanya motor, lihat mereknya siapa tukang buat. Tanya apa dia tujuan membuat motor itu. Kan itu. Kata orang Arab as-sani'u adra bisunni. Karena pencipta itu lebih tahu tentang ciptaannya. Kalau nanyakan tujuan hidup manusia, nanyanya bukan manusia, nanya yang tukang buat manusia. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita kadang-kadang salah pula. Nanya maknya, bukan maknya yang buat budak itu. Ya kan? Allah yang membuat kita semua. Maka kata dijawab oleh Allah, aku menciptakan jin dan manusia adalah hanya satu tujuannya, biar mereka beribadah kepadaku. Ya. Ibadah ini ada dua ibu-ibu, ada mahdoh, ada ghairu mahdoh atau ammah. Ibadah yang umum dan ibadah yang khusus. Yang khusus itulah ibadah yang sudah dicontohkan oleh Rasul. Tak usah ditambah-tambah. Itulah bahasa-bahasa orang sekarang itu istilah bid'ah, jangan tak usah nambah-nambah, baca lagi. Ada saking semangatnya sholat subuh kau buat 3 rakaat. Ngapur 3 rakaat. Aku baru-baru tahu sana tiga kali sujud, padahal sujud sajadah. Kemarin katanya dibaca di WA saya. Ya ada orang berangkat umroh, jadi langsung terbaca tegak sampai di Jeddah. Kapan dia teriak-teriak, katanya Allah sedang memuji saya dengan dosa-dosa saya selama ini. Berdiri lagi 3 kali, masih tak baca 3. Langsung teriak dia di pesawat itu. Datang oleh ibu apa itu, ibu pramugari, ibu pramugari. Pak, berbanyak istighfar. Saya bacakan doa dulu biar bapak bisa tiba. Tapi habis itu bapak harus taubatan nasuha. Kira-kira bahasa-bahasa itulah. Iya bu, ya bapak taubatan nasuha. Pas langsung dibukanya sentimennya langsung tegak, bisa dia tegak. Itu namanya al-buyan buat dusun. Ini lucu yang boleh baik pelajaran kan. Sama dengan jamaah saya 5 tahun yang lewat. 5 tahun yang lewat. Jadi ada bapak yang sakit dari umroh. Kabar ditanya, selama di pesawat tidak kemek dari Jakarta sampai ke Jeddah. Ngapo kamu? Tadi sudah ada misi. Bisa. Aku kasihan dengan orang-orang di bawah itu. Ini sebenarnya lewat aku setelah berangkat dari tempatmu. Aku berangkat bawa rombongan jamaah Banyuwangi Mubah. Orang Mubah banyak orang dusun.
Jadi kita ajarilah mereka di asrama haji. Ustaz, aku belum pernah masuk pesawat katanya. Jadi dia masuklah ke WC. Jadi memang mereka belum belajar, belum tahu. Jadi pikirannya orang yang di bawah itu kena siram garu-garu. Kalau dia kemek dari pesawat itu namanya kubilang bapak mikirkan wobu lah mikirkan kau. Sama dengan ustaz lah kau itu bilang. Ustaz memikirkan jamaah lah mikirkan ustaznya. Oke lah ibu-ibu, benar-benar kita jangan pernah marah, jangan pernah susah, pernah bosan ya untuk beribadah dalam hidup ini. Ya. Termasuk saya tanya, belajar itu ibadah tak kira-kira? Ibadah. Silaturahim itu ibadah tak? Ibadah. Zikir itu ibadah tak? Ibadah. Apa yang sudah bagus tak usah ragu-ragu. Kalau tiap hari itu tiap bulan, tiap minggu. Minggu sekali. Ya, terus karena memang butuh kita dibiasa, ya, dicas. Tahu dengan apa baterai. Nah, sekarang bapak ibu semua pegang HP kan? HP itu berapa hari tahan baterai? Tergantung kan? Tergantung pemakaian. Tergantung pemakaian. Tergantung baik berarti. Ya artinya butuh dicas terus kan? Nah HP lagi dicas terus. Apalagi otak ini memang argumen. Apalagi seperti bapak-bapak, ibu-ibu yang tak aku ini sudah umur di atas 50. Kadang-kadang ustaznya ngomong hari ini besok lupa dia. Apa ceramahnya? Lemak minum. Isinya lupa. Yang jamaah al-laliyun. Romo-romo yang romo lali. Oke ibu, jangan pernah bosan. Nanti sama dengan yang majikan dengan pembantunya. Sampai mereka jalan sudah berjam-jam dan kaki sepatunya kotor majikannya tadi. Kita sebentar lagi mau istirahat di rumah makan, tolong dibersihkan sepatu saya. Tapi kita masih berjalan lagi bapak, kata pembantu tadi. Pembantu, nanti kotor lagi. Tak usah pak, nanti baik sudah malam-malam aja baru dicuci lagi dibersihkan. Sudah habis itu, nak makan itu. Kata yang pembantu tadi, Pak aku belum makan Pak. Sudahlah kau tak usah makan. Nanti kamu lapar lagi. Sudah nyambung gitu kan? Sudah kamu cerdas. Aku tuh sekaligus lekas juga ya. Jadi ada orang yang itu ngaji lagi, sholat lagi. Apalagi sholat imam amin. Apalagi kalau imamnya itu terus bacaan. Ya Allah imamnya itu lagi. Malah nanti takutnya itu. Zikir itu lagi, baca itu lagi, semangat lagi. Sudah, dengarkan yang baik, dengarkan rekaman baik, itu tidak boleh. Itu iblis, maksudnya itu rasa bosan tadi. Jangan sampai ada kalimat aku malak, aku bosan. Jangan. Nanti terakhir aku malak dengan hidup ini itu. Dan ujung-ujungnya maju juga. Sama yang udah tadi, dapat ujian terus, susah. Mati baik kalau maju ya Allah. Enggak tahu dia, kalau dia bahasa Arab belum belajar. Ya gimana kita bagi bahasa Arab begini? Marobuka. Kan bisa baca torok juga bukan. Belajar dulu. Dikiranya kalau mati langsung tenang. Ya. Sampaikan dengan suaminya kalau ada di rumah. Kalau suami yang di sini usah. Maksudnya kamu berdua. Lah, kan ada pertanggungjawaban. Kalau suami tidak mau diceramai langsung wabillahi taufiq wal hidayah. Atau kalau ada suami yang keras, ada suami yang keras kepala haji, langsung lain. Langsung pakai panduan. Lemak makan durian dicampur dengan isbat. Ceramah pun sampai demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isinya terserah bapak. Tapi kalau pantun yang terakhir tidak berani kamu.
Anak ikan mati dimakan oleh induk ikan, udah mati di atas batu. Sana bukan laki bukan mati lah kau. Sudah jadi lagi tua. Memang dakwah itu. Yang ngajak ketawa siapa? Dakwah itu. Ada pertanyaan boleh. Kalau kau bertanya aku minum dulu. Ibu-ibu yang mau bertanya. Jelas. Tanya. Ternyata memang manis lemah. Ada sakit perut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan tadi yang ingin kami tanyakan mengenai sholat malam. Kami kan sholat malamnya itu 12.01. Apa? 12 jam 12 salah satu. 12.01 itu. Jam 12 jam 12. Sehingga terkadang sampai jam 3 ternyata lagi jadi tidur. Kemudian jam 4 itu siap-siap untuk subuh karena kita sholatnya di masjid. Terkadang pas kita baru keluar rumah itu sudah azan. Nah, sudah azan sehingga kita sampai di masjid. Kita sedangkan di masjid itu yang harus kita lakukan salat tahiyatul masjid, kemudian qobliyah subuh. Nah, karena dua-dua itu sering tidak terkabar. Nah, sehingga yang mana dulu? Bahasanya itu melewat. Jadi yang mana dulu harus kita dahulukan? Apa qobliyah subuhnya atau tahiyatul masjid? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Kalian dua. Kapan? Bukalah sekarang Pak Ustaz. Tidak. Dan saya mungkin Ibu Ana karena ada sesuatu hal yang perjanjian dengan kawan, mungkin dibatasi 5 menit lagi lah. Pertanyaannya sangat bagus, tapi harus saya urut dulu. Sholatnya laki-laki adalah di masjid, ya. Sholatul rajul di masjid. Sholat ibu-ibu itu sebenarnya yang bagus itu di rumah. Ini kan jadi dilihat oleh laki. Ya, begitu dalam hadis. Artinya sholat laki-laki di rumah, di masjid, perempuan di rumah. Bahkan di dalam kamarnya itu lebih bagus bagi dia. Tapi boleh sholat di luar kalau tidak mendatangkan fitnah ataupun mudarat. Nah, ibulah yang paling tahu tentang manfaat dan mudarat tinggal sholat di masjid. Mungkin kalau sholat di masjid ada pengajian, tambah ilmu. Tapi kalau sholat di masjid juga fitnahnya banyak juga, kan? Banyak ngomong-ngomong yang jelas kan. Terus di dalam makanya kalau ke masjid seorang perempuan jangan membawa hal-hal yang mendatangkan fitnah, minyak wangi, ya. Makanya sopnya laki-laki di masjid yang paling bagus yang paling depan. Tapi sopnya ibu-ibu kalau di masjid yang paling belakang. Pertanyaan beliau tadi ini kalau memang saya ngajak dia lebih aman dan lebih betahnya imannya kalau ke masjid. Artinya begitu yang dirasakan beliau. Cuma kadang-kadang kita baru nak berangkat dan sudah koma. Mana yang harus lebih afdol? Apa tahiyatul masjid atau rakaatain? 2 rakaat qobliyah. Kan tidak kemudian. Ya, tak boleh ini diambil dua-dua. Ya cuma siko yang dapat. Mana yang lebih afdol? Kalau menurut hadis itu bahwa sholat 2 rakaat sebelum subuh di mata Allah itu lebih
lebih mulia, lebih afdol daripada dunia dan isi. Termasuk perumahan apa namanya? Enggak? Grand Garden. Termasuklah rumah kita kalau ada. Dunia dan isi. Makanya kalau kita ngerti dengan hadis ini dan yakin, gaji kita lebih besar daripada si Ahok. Langit, bumi dan isinya. Pertamina itu kira-kira masuk. Iya. Nah itu dia bedanya. Makanya itulah orang sekarang yang senang yang langsung itu. Makanya tidak tertarik, dia lebih senang budak-budak sekarang di mall daripada di masjid. Biarpun sama-sama pakai AC. Ini tantangan. Makanya saya sering dengan pengurus-pengurus masjid, termasuk saya ketua masjid yang di depan Punti Kayu, dan saya ketua yayasan juga di masjid Al-Haiza di Kayu Agung, buatan almarhumah Ananda Terca. Saya langsung zikir setiap bulan kadang-kadang sampai 1.000. Itu sih oke. Jadi biarpun masjid itu pakai menara, tapi kalau tidak disentuh hatinya, tak kati guna menaranya. Tapi ada masjid yang tak kati menara, ramai terus dalam masjid. Karena dia pakai jam. Kita kadang-kadang sekarang banyak pakai jam cuma segel lah. Jamnya berputar, orangnya masih mati juga. Azan di masjid, hayya ala sholat. Di jamnya pun dari rumah laju lah. Terima kasih Bu ya. Kalau ditanya mana yang lebih afdal, karena sudah kepepet habis waktu, mana yang kunyakan? Ya, yang kalau kita lihat fadilahnya, fadilah sholat sunnah qobliyah, qobla subuh tadi. Bagaimana kalau sekaligus mengejarkan? Ya kalau masih kejar, tapi kalau sudah koma, tidak ada lagi sholat. Ya, dan koma. Terima kasih. Tapi kalaupun itu tadi tidak banyak manfaat di rumah, tidak masalah. Itu dari ibu-ibu yang perempuan. Kami yang laki-laki. Ya sudah terbiasa. Berarti aman. Oke. Pernah ada ceramah katanya kalau kita telat habis subuh masih bisa itu qobliyah subuh. Saya termasuk yang tidak belok yang itu. Karena kalau tanya juga saya termasuk masalah kodok sholat dengan kodok puasa. Saya mungkin yang bermazhab kodok puasa bayar. Memang Ustaz Somad juga dengan beberapa dalil-dalil ini dia sholat itu bisa dikodok. Nah, kalau saya memahami itu, yakin juga memahami. Ya, sholat-sholat sunnah itulah yang bisa menutupi mudah-mudahan. Dan istighfar kita yang sudah kita laksanakan, itulah yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang selama ini terlambat atau tertinggal sholat. Ya, termasuk yang tadi, karena terlambat sholat sunnah, habis sholat subuh baik, aku tidak termasuk yang meyakini yang itu. Okay? Karena saya namanya fikih itu pemahaman dan keyakinan. Ya, kalau orang sholat bagi yang percaya tidak apa-apa dilanjutkan. Ya. Karena kalau sudah lewat. Kecuali yang puasa tadi memang kata Aisyah, kunna nu'maru bi qada'i syam la bi qada'i shalah. Kami katanya disuruh oleh Allah untuk mengkodok puasa tapi tidak mengkodok sholat. Dan kalau ada yang berbeda pendapat, tidak perlu dibilang bid'ah, tidak. Mungkin kita pemahaman dan keyakinan kita yang berbeda dengan mereka itu tidak masalah. Nanti kaki bayi sudah di surga kita saling. Karena aku masih harus sesuai dulu boleh. Jadi melaporkan baik. Insyaallah mudah-mudahan. Ada lagi yang lain Bu? Siko lagi, ya. Bahasanya tidak hukum karma ya. Balas. Antum kan hafal
jazaul ihsan illa ihsan. Apa dalam ayat surah Rahman yang terakhir? Tabarok. Ya, tabarok ini tabarok. Ya, kebaikan itu hanya dibalas dengan kebaikan. Sebagaimana kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Dan yang paling penting lagi kita harus yakin, orang yang zalim itu pasti langsung dibalas oleh Allah. Ya, sebelum akhirat pun sudah dibalas oleh Allah. Contoh-contoh baru sudah banyak. Termasuk senjata Turki itu, yang Turki. Ya, kalau kita di sini, kami di Medan itu ada namanya Sampuraga, yang durhaka dengan ibunya kan, langsung dibalas oleh Allah. Karena ada beberapa doa, ada perbuatan yang langsung dibalas oleh Allah baru di dunia, belum mati, sudahlah dilanjutkan oleh Allah dulu. Ya. Di antaranya adalah anak yang durhaka dengan orang tua, ya. Orang yang syirik, ya kan? Doa-doa orang musafir, hati-hati dengan yang musafir. Musafir itu doanya kabur, ustaz. Yang dizolim. Kenapa yang musafir? Karena yang musafir itu kata Allah, musafir itu adalah setengah azab, perjalanan capek. Bayangkan aja, ganti baju kadang-kadang dalam perjalanan. Apalagi yang mau haji, yang jelas tak boleh diganti pakaian yang kami yang lalu harus umroh. Ya, jadi kalau ditanya namanya ya, kalau mungkin di agama yang lain namanya karma. Kalau dari Mekah namanya korma. Oke, terima kasih Bu. Jazakumullah khairan katsira. Yang jelas hati-hati berbuat zalim dengan orang, belum di akhirat sudah dibalas oleh Allah di dunia. Ya. Terima kasih. Cukup ya saya. Alhamdulillah samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا تجمعنا هذا يا عبادك المرحومة تقربنا من بعده تبارك المعصومة اللهم احفظنا وأهلنا اللهم احفظنا وأهلنا وأهل هذا البيت يا الله من آفة الدنيا ومن عذاب الآخرة ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مؤسرا إلا يسرته ولا مؤسرا إلا يسرته ولا مؤسرا إلا يسرته يا الله يا رب العالمين ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك يا الله من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك يا الله من شرورهم آمنا بك يا الله وآمنا بوعدك إنك لا تخلف الميعاد. Kami beriman kepadamu ya Allah, dan kami beriman kepada semua janji-Mu ya Allah. Sungguh Kau tidak pernah mengingkari janji-Mu ya Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa billahi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.